Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hedi Auto. Ini adalah the all new BMW X1, generasi terbaru dari BMW X1 yang desainnya ini sudah jauh berbeda dibanding generasi sebelumnya. Bentuknya bisa dilihat sendiri, depannya sudah beda, belakangnya pun dia juga berbeda, dan interiornya juga dia beda banget karena dia sudah menggunakan kokpit terbaru dari BMW, yaitu BMW iDrive 8 atau generasi ke-8 dari iDrive. Jadi layarnya curve gitu dia, seperti di B-roll ini bisa dilihat langsung. Nanti kita akan lihat langsung untuk interiornya. Nah, jadi yang diluncurkan di Indonesia itu sebetulnya hanya satu varian untuk yang X1, hanya yang xDrive 18i X-Line. Xdrive itu berarti two wheel drive. Ya, teman-teman harus tahu juga. Jadi BMW itu sebetulnya untuk two wheel drive dan all wheel drive itu ada dua. Ada yang xDrive itu berarti two wheel drive. Xdrive itu adalah all wheel drive. Jadi kalau teman-teman lihat seperti di X5, X6 mungkin tuh xDrive semua karena dia sudah all wheel drive. Dia xDrive, dia penggerak depan. X-Line-nya itu tuh ini versi yang paling elegan dari X1. Jadi yang masukannya ini sebetulnya pun juga di luar negeri ya, itu diluncurkan juga yang versi listriknya dari BMW X1, yaitu BMW iX1. Tapi nggak tahu yang itu masuk ke Indonesia apa enggak. Sejauh ini aku tuh cuma yang ini doang yang masuk. Dari sini mobil bukan hanya desainnya saja yang berubah, tapi mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang juga jauh lebih canggih dibanding generasi sebelumnya. Lalu juga dimensinya, dia juga sudah lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Nanti akan aku jelaskan lebih lanjut lagi. Kita juga akan lihat seberapa canggih mobil ini dan seberapa nyaman sih mobil ini. Simak videonya. Seperti biasa, sebelum aku start, ada satu pesan yang ingin aku sampaikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita sebagai manusia itu harus bisa menjaga lisan kita atau ucapan kita. Seperti yang pernah aku dengar, ucapan itu seperti obat. Kalau dosisnya terlalu rendah, itu bisa menyembuhkan. Tapi kalau dosisnya berlebihan, itu justru malah bisa membahayakan. Jadi pastikan kita menjaga ucapan kita atau lisan kita. Oke, sip. Sekarang kita start review X1 yang terbaru ini. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih kepada BMW Indonesia yang sudah memberi aku kesempatan untuk mereview all new X1 ini tepat 10 hari sebelum mobil ini di launching. Thank you banget BMW Indonesia. Seperti aku bilang, ini adalah generasi ketiga dari BMW X1. Jadi generasi pertamanya itu diluncurkan tahun 2009, itu diproduksi hingga tahun 2015. Lalu generasi keduanya itu diluncurkan dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Dan total dari tahun 2009 hingga tahun 2022, BMW berhasil menjual 2,7 juta unit BMW X1. Itu sangat luar biasa sekali. Nah, di tahun 2022 akhir, BMW meluncurkan generasi ketiga dari BMW X1 ini. Kita akan lihat dulu bagian depannya ini. Bagian depannya, grill. Ya, dia masih menggunakan kidney grill yang belum ke bawah seperti mungkin iX atau i4 ya. Dia masih kidney grill biasa, dia yang lebar, cukup lebar, tapi dia tidak ada active kidney grill, jadi tidak ada flaps dia hanya kidney grill biasa. Lalu ada radar. Nah, jadi BMW X1 ini sudah dilengkapi dengan fitur radar. Jadi ada adaptive cruise control with stop and go. Jadi adaptive cruise control itu cruise control yang bisa menjaga jarak antara mobil ini dengan mobil di depannya. Ditambah lagi ini dengan stop and go adaptive cruise controlnya, di mana cruise controlnya itu bisa bekerja sampai mobil ini berhenti dan langsung lanjut jalan lagi. Jadi itu bisa sangat membantu sekali. Lalu di atas juga ada kamera karena mobil ini sudah dilengkapi dengan lane keeping assist dan juga ada lane change warning. Lane keeping assist itu menjaga supaya mobil ini tidak keluar dari lajur yang sudah kita pilih. Lampu, dia akhirnya juga ya, BMW X1 dia sudah menggunakan BMW LED. Bukan BMW LED biasa, tapi dia juga sudah adaptif. Jadi dia seperti laser light. Memang pancaran cahaya tidak sejauh laser light, tapi cara kerja dia seperti laser light. Jadi pada saat ada mobil dari lawanan arah, lampunya ini akan otomatis turun sendiri, sehingga tidak menyilaukan pengendara lain juga. Seperti aku bilang, kan BMW dia meluncurkan versi yang listriknya, yang iX1. Perbedaannya sebetulnya tidak
begitu banyak dari bagian eksteriornya. Hanya grillnya saja yang ketutup karena kan tidak perlu pendinginan juga ya. Lalu ada aksen-aksen biru di bagian samping-samping aja sama ada logo i sebetulnya. Seperti di foto ini nih. Itu yang versi iX1-nya. Sampingnya kita lihat. Seperti aku bilang, di generasi ketiga ini X1 dia dimensinya lebih besar. Panjangnya dia bertambah 53 mm atau 5,3 cm. Jadi total panjang itu dia 4500 mm atau 4,5 meter. Wheelbase dia bertambah 22 mm atau 2,2 cm. Tingginya dia bertambah 44 mm atau kita jadi atau 4,4 cm ya. Jadi total dia tingginya 1642 cm atau 1,642 meter. BMW X1 ini disebut oleh BMW sebagai SAV atau Sport Activity Vehicle. Jadi, semua SUV BMW yang angkanya ganjil seperti BMW X1, BMW X3, lalu BMW X5 dan juga BMW X7 itu disebut oleh BMW sebagai SAV karena bentuknya dia seperti SUV biasa dan dia lebih mengarah ke elegan. Sedangkan yang genapnya seperti X2, X4, lalu juga X6 itu disebut oleh BMW sebagai SAC atau Sport Activity Coupe. Makanya mereka bentuknya coupe dan bentuknya dia kelihatan juga lebih sporty dibanding yang SUV. Nih, perbedaan juga dibanding yang sebelumnya ya. Gagang pintunya ini dia sudah rata dengan bodi seperti ini, seperti di BMW i4. Jadi membukanya dia bisa tinggal sama cara kerja sama. Cuman handle pintu dia sudah datar dengan bodinya spion karena ini X-Line trim ya, jadi semuanya rata-rata ada aksen-aksen warna silver gitu di spionnya. Lalu di sini nih di bagian samping jendelanya ini semua bagian bawahnya pun juga ada aksen-aksen silvernya. Sama dia juga dilengkapi dengan blind spot monitoring. Velg dia berukurannya 18 inci, warnanya seperti ini dia, satin campur warna abu-abu dengan ban yang sudah tidak run flat tire. Jadi dia menggunakan ban biasa yang seharusnya lebih empuk dibanding ban run flat tire. Nggak sabar pengen coba juga. Mungkin itu di bagian sampingnya, kita langsung lihat ke bagian belakangnya. Bentuk lampunya ini aku suka banget, ini kita lihat. Nah, bentuk lampunya ini dia keren sekali. Ini sudah 3 dimension headlamps dari BMW, keren. Lalu juga ini untuk lampu indikator dia di bagian dalam sini. Nggak nyangka kalau ini adalah sebuah X1. Entry levelnya dari BMW aja sudah seperti ini. Di situ ada logo X1, di sini ada logo S-Drive 18i, nggak ada logo X-Line di bagian belakang sini. Di bawah tidak ada aksen-aksen untuk knalpot. Nah, membuka pintu bagasinya bisa dari kunci, bisa dari tombol di belakang sini, bisa dari interior, bisa juga menggunakan sensor kaki selama kunci kita di kantong. Bagasinya besar bagasinya ya ini juga meningkat. Yang generasi sebelumnya ini kapasitas bagasinya hanya 490 liter. Yang sekarang di generasi ketiga ini dia mencapai 540 liter. 540 liter di mana itu mendekati kapasitas bagasi dari BMW X3. BMW X3 itu dia 550 liter kapasitas bagasinya. Ini besar, dia ada lampu juga di sini. Bawah ada untuk toolkit, nggak ada ban serep mobil ini. Oke, menutupnya bisa dari sini, bisa juga menggunakan sensor kaki lagi. Sensor kaki ini bekerja pada saat mungkin kita membawa barang banyak mungkin di tangan kita, ini sangat berguna ini. Oke, kita akan langsung lihat ke bagian mesinnya. Nah, untuk mesinnya dia sebetulnya hampir tidak ada perbedaan dibanding generasi sebelumnya. Dia sama-sama menggunakan mesin 1500 cc, 3 silinder yang menghasilkan tenaga 136 HP dan torsinya dia 240 Nm. Tenaga dan torsi dia disalurkan ke roda depan melalui transmisi 7-speed dual clutch transmission atau DCT. Jadi transmisi dual clutch itu transmisi yang menggunakan dual coupling sehingga perpindahannya bisa sangat cepat sekali dan bisa sangat halus juga perpindahannya. Mungkin itu di bagian mesinnya. Perbedaannya dia sangat sedikit. Oh ya, kalau teman-teman bertanya masalah yang iX1, jadi yang iX1 tuh dia full listrik kan ya. Dia menggunakan kapasitas baterai 64,7 kWh dan menghasilkan tenaga 313 PS dan torsinya dia di atas 400 Nm kalau nggak salah, masih di bawah 500
Newton meter. Akselerasi dia bisa di bawah 6 detik. Itu 5,6 detik untuk akselerasinya untuk yang iX1. Bagian belakangnya, ini bisa dibilang cukup lega loh ini. Tinggiku 179 cm. Sisa headroomnya dia masih lumayan banyak dia. Sisa legroomnya pun juga dia masih lumayan banyak. Ini adalah posisi berkendaraku. Untuk kursi, dia empuk. Kursi dia empuk. Tambah ada headrest pun juga dia yang empuk yang bisa diatur naik turunnya juga untuk headrestnya. Di tengah ini ada armrest. Armrestnya pun dia juga cukup besar. Ada 2 cup holder di bagian tengah sini juga. Di bawah sini ini ada 2 colokan USB-C. Jadi kanan kiri dapat kesempatan untuk ngecas juga. Sama mungkin di bawah ini nggak tahu untuk apa, tapi mungkin ini bisa untuk meletakkan HP kita pada saat ngecharge juga. Nah, yang enak lagi juga adalah sekarang X1 sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof. Lihat, sunroofnya dia besar sekali ini sunroofnya. Enak jadi ini. Walaupun kacanya dia juga agak gelap nih kaca sunroofnya, dia tidak seterang kanan kiri. Tapi enak di bagian belakang ini. Tapi yang pasti paling enak ya, yang pasti itu di bagian depannya. Langsung kita lihat bagian depannya. Oh iya, ini bisa dilihat juga nih. Bagian pintunya dia juga beda banget nih, lihat nih. Ada untuk pegangannya nih. Jadi pada saat mau menutup pintu pun juga dia gampang sekali. Dan handle untuk membuka pintunya nih, handle pintu juga sudah berbeda dia untuk bentuknya. Gak nyangka ini sebuah entry level dari SUV-nya BMW. Entry levelnya aja dia secanggih ini dan sekeren ini. Kita lihat ke bagian depannya. Seperti aku bilang, paling banyak perubahannya itu adalah ada di bagian interiornya. Interiornya ini sudah menggunakan kokpit terbaru dari BMW. Dia sudah menggunakan iDrive 8. Jadi lihat nih, layarnya dia sudah berbeda. Konsol tengahnya ini apalagi. Konsol tengahnya dia juga sudah berbeda. Dia bukan lagi yang nyatu dengan di bawah, tapi ini seakan-akan dia floating seperti ini. Ini keren sekali. Dia sudah menggunakan settingan terbaru juga. Jadi untuk transmisi dia seperti ini, kecil aja sebetulnya seperti ini. Lalu juga untuk rem tangan dia sistemnya tekan bukan tarik lagi, dia ditekan saja semua. Jadi memang di iDrive 8 ini sebagian besar tombol yang tadinya di bagian tengah lalu di bagian setir itu sebagian besar pindah ke bagian dalam sistem multimedianya ini. Seperti AC pun juga dia pindah ke bagian dalam. Mencari AC ini tinggal ke climate menu, keluar semua untuk pengaturan AC-nya, semua ada di bagian sini. Untuk mau lebih gampang pun juga langsung keluar di bagian bawah sini, dia mau off segala macam bisa dari sini juga. Lalu sebagian sini nih, ini adalah untuk wireless chargingnya. Wireless chargingnya ada di bagian sini dia. Jadi handphone kita tuh berdiri seperti ini. Dan supaya HP-nya nggak mental-mental juga dikasih kuncinya. Ini bisa kita tekan. Nah, ini HP kita akan langsung terjaga oleh penguncinya ini. Lalu ada 2 cup holder di sini. Di sini ada 2 colokan USB-C lagi. Sangat canggih. Ini betul-betul canggih banget, perubahan yang sangat drastis sekali dari generasi sebelumnya ke generasi ketiga ini. Luar biasa nih BMW X1. Untuk harganya dia off the road ya. Harganya itu dia 850 juta. Ya, mungkin kisaran kita tadi mungkin sekitar 900 atau 950 juta, tapi ternyata enggak. Off the road dia masih 850 juta. Dengan harga segitu kita mendapatkan mobil yang luar biasa ini. Dan ini adalah sebuah entry level lagi. Entry level dari SUV-nya BMW-nya dia seperti ini. Itu dia 3 kali aku ngucapin kayak gitu. Luar biasa emang BMW. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.